Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan bagi kita semua yang boleh ada pada saat pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita waktu untuk kita datang mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, baik yang ada di dalam ruangan gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, semua kita boleh dilayani lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini untuk 7 sidang yang ada di Asia Kecil untuk pembahasan tentang sidang jemaat Philadelphia. Memang pembahasan ini saudara agak panjang, karena sidang jemaat Philadelphia itu adalah sidang jemaat pilihan Tuhan. Ada hal yang khusus yang dijelaskan tentang sidang jemaat Philadelphia untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, untuk saya dan saudara menjadi jemaat Philadelphia akhir zaman. Sudah berada kita pada bagian terakhir untuk pembahasan sidang jemaat Philadelphia. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 13. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita berdiri sejenak. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka orang yang menang, hendak kujadikan dia suatu tiang di dalam rumah Tuhanku, dan sekali-kali tiada ia akan keluar dari situ. Dan aku akan menyurahkan kepadanya nama Tuhanku dan nama negeri Tuhanku, yaitu Yerusalem yang baharu, yang turun dari surga dari Tuhanku itu, dan lagi namaku yang baharu itu. Terima kasih. Ada ayat ke-13. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Tuhan memberkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-13, itu adalah rangkaian dari ayat yang ke-7 yang sudah kita ikuti beberapa minggu yang telah berlalu. Dan apa yang dijelaskan tentang sidang jemaat Philadelphia yang dititik beratkan satu nasihat bagi kehidupan kita, bahwa sidang jemaat Philadelphia yang dalam kesimpulan ayat 7 sampai ayat ke-13, pertama, bahwa jemaat Philadelphia adalah pilihan Tuhan. Kriteria dari 7 sidang, dari sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus sampai kepada Laodikia, maka apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia itu adalah sesuatu yang lebih daripada 6 sidang yang lain, sehingga Tuhan memperkenankan akan kehidupan mereka. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mau jadi seperti sidang jemaat Philadelphia, walaupun memang ada banyak kekurangan, keterbatasan, semua atau 7 sidang ini semua ada teguran-teguran Tuhan, semua ada nasihat-nasihat yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan mau ada hal-hal yang lebih, yang seperti dilakukan oleh jemaat yang ada di Philadelphia. Meskipun kuasamu sedikit, tetapi engkau tidak pernah menyangkal akan namaku, tidak menyangkal akan firman Tuhan, tidak menyangkal akan pengajaran Tuhan. Itu adalah teramat penting, menjadi satu poin yang positif di hadapan hadirat Tuhan. Bahwa berteguh, berdiri teguh di atas kebenaran, maka itu adalah poin penting yang menjadi perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi orang terpilih, sama seperti sidang jemaat Philadelphia. Pada akhirnya, sidang jemaat Philadelphia ini dikatakan mereka yang menang, maka dia dijadikan tiang di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat tentang tiang yang dibahas oleh kebenaran firman Tuhan, kalau Mazmur 75 ayatnya yang keempat, maka untuk dunia ini, hancurlah dunia ini jikalau Tuhan tidak teguhkan tiang-tiangnya. Mazmur 75 ayatnya yang keempat, kita lihat dulu acara ayat tersebut. Bahwa hancurlah bumi serta dengan orang sekalian yang mendudukinya, jikalau tiada aku meneguhkan tiang-tiangnya. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak meneguhkan akan tiang-tiangnya, maka sudah lama bumi ini hancur. Seperti ketika
Ibrahim dipanggil oleh Tuhan, dia menjadi tiang sebetulnya kepada orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Ada tawar-menawar, Tuhan, masakan Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora? Kalau ada 50 orang yang benar, itu adalah 50 dari ribuan orang yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi dengan sedikit ini, kalau ada, Tuhan bilang Tuhan tidak akan binasakan. Tapi ternyata tidak dapat 50. Turun 40, 30, sampai yang terkecil, target yang terkecil, persentase yang terkecil. Yang penting ada orang yang ada di dalamnya yang benar. Maka baik Ibrahim menjadi tiang, maka orang-orang yang benar itu pun menjadi tiang. Namun saya tidak mencapai target, saudara. Sebab itu kalau kita pun mau menjadi tiangnya Tuhan, di sementara target kebenaran firman Allah, Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman kita harus mengikuti jalurnya. Mulai daripada pertandaan dunia akhir zaman, bahkan sampai kepada zaman antikris, itu tidak akan berubah. Saudara-saudara, pembukaan 7 meterai, dari meterai pertama sampai meterai ke-7, itu pasti akan jadi. Sudah sementara terjadi, dan akan terjadi sampai kepada meterai ke-7. Itu tidak akan berubah. Tetapi kalau ada orang-orang yang menjadi tiang-tiang di dalamnya, maka apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya dan saudara, dengan kebaikan Tuhan melindungi, menyertai akan kehidupan kita, maka itu pun akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Amin. Kalau kita berada di Indonesia, kita percaya orang-orang percaya yang ada di Indonesia, orang-orang yang melakukan firman Tuhan di Indonesia boleh menjadi tiang-tiangnya Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, baik sidang jemaatnya Tuhan. Tetapi kalau Mazmur 75 itu skupnya bukan cuma Indonesia, tetapi adalah seluruh dunia. Oleh karena itu, kalau mengikuti Mazmur 75 ayat yang keempat, bahwa hancurlah bumi jika tidak diteguhkan tiang-tiangnya, maka itu mengartikan hamba Tuhan sebagai tiang-tiangnya Tuhan, jemaat Tuhan yang mengenal betul akan firman Tuhan, itu pun menjadi tiang-tiang penopang agar supaya murka Allah tidak dinyatakan. Terkecuali kalau sudah sampai waktunya, maka tidak lagi bertambah orang-orang yang ada dalam pilihannya. Saudara-saudara, kita melihat bencana bisa terjadi di Indonesia, ya, tanah longsor bisa terjadi di Indonesia, banjir bandang bisa terjadi di Indonesia, di Manado pun yang begitu banyak sebenarnya tiang-tiangnya. Akan tetapi karena dosa pun semakin bertambah-tambah, maka waktu-waktu yang lalu ada banjir bandang yang melanda, baik di kota kita, baik di provinsi kita, baik di negara kita, bahkan umumnya di dunia. Yang ukuran dunia sekarang ini, dunia yang fana, yang sudah tua, bagaikan kain yang sudah tua, yang sudah ribuan tahun, saudara-saudara. Maka Allah melihat keberadaan manusia dengan panjang sabarnya untuk melihat adakah orang-orang yang mau berada pada kebenaran, adakah orang-orang benar yang mau ada di dalamnya, yang muncul untuk menjadi orang-orang pemenang. Sebab itu dikatakan orang yang benar aku jadikan tiang dalam rumah Tuhanku. Jadi bukan hanya di dalam dunia ini, akan tetapi adalah rahasia satu tiang yang ada di dalam Yerusalem baru. Saudara-saudara, orang-orang yang benar itulah orang-orang yang istimewa, termasuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan pekabaran yang sebenarnya, yaitulah kabar kesempurnaan. Maka itu ketika menang, maka itu akan dijadikan tiang di dalam Yerusalem baru. Tadi saudara-saudara, antara di dunia ini kita menjadi tiang, dan ternyata di Yerusalem baru juga menjadi tiang. Semua itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Semuanya itu adalah orang-orang yang istimewa. Sebab itu ketika kita berada dalam dunia, jadilah kita tiang di dalam dunia ini. Jemaat harus menjadi tiang, hamba-hamba Tuhan pun harus menjadi tiang. Ya, Galatia 2 ayatnya yang ke-9, bahwa hamba-hamba Tuhan itu harus menjadi tiang. Dan 1 Timotius 3 ayat ke-15, jemaat pun menjadi tiang. Mari kita baca 2 ayat tersebut.
yang 9. Maka tatkala mereka itu sudah tampak anugerah yang telah dikaruniakan kepadaku itu, lalu Yakub dan Kefas dan Yahya yang dibilangkan menjadi tiang itu pun, Yakub, Kefas dan Yahya yang dibilangkan tiang itu, itulah hamba-hamba Tuhan, itulah rasul-rasul pada masa itu. Dan sekarang ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tiang, menjadi penopang, menjadi pendoa, menjadi pelayan yang sungguh-sungguh yang berdiri atas kebenaran firman Allah. berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan, Dengan Paulus, dengan Barnabas, supaya kami ini pergi kepada orang kafir, tetapi mereka itu pergi kepada orang yang bersunat itu. saudara, untuk mereka pergi melayani baik kepada orang kafir, itulah Paulus dan Barnabas. Kemudian itulah Petrus, Yakub dan Yahya, mereka pergi kepada orang Yahudi, kepada orang pilihan Tuhan. Tetapi semua ketika melayani Tuhan, sesudah Yesus naik ke surga, Yesus berkata bahwa pergilah kamu, beritakanlah Injil itu kepada sekalian alam. Barang siapa yang percaya dan yang dibaptiskan, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak percaya itu, maka dia akan dihukumkan. Terjadi pembukaan jalan, jalan keselamatan. Hamba-hamba Tuhan mulai dipanggil oleh Tuhan. Mulai daripada 12 rasul gereja hujan awal, rasul-rasul yang kecil banyak saudara, yang juga dipanggil oleh Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang kemudian mulai menyebar. Nah inilah mulai dari Asia Kecil, kemudian mulai menyebar sampai hari ini, boleh berada di tanah Sulawesi Utara, boleh berada di tempat ini, di kota Manado. Banyak kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan. Lebih daripada itu adalah kabar kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, bagi Bapak Ibu Saudara berada dimanapun, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di luar negeri sekalipun, semuanya yang boleh merasakan tentang kabar kesempurnaan yang akan membawa gereja Tuhan sampai menjadi pengantin Kristus, maka itulah yang akan membawa kehidupan kita kepada Yerusalem baru. Ingat saudara-saudara, orang yang masuk Yerusalem baru itu hanya orang pilihan, hanyalah orang-orang istimewa, mereka yang disebut sebagai pengantin Kristus. Yang menjadi pengantin Kristus itu hanya mereka yang ada di zaman Roh Kudus. Bagaimana dengan mereka yang ada di zaman Bapa, zaman Anak, saudara? Dan bagaimana mereka yang tidak jadi pengantin tetapi mereka diselamatkan? Mereka ada di luar Yerusalem baru. Jadi saudara, Yerusalem baru itu suatu kota yang amat besar, yang panjang, lebar dan tingginya itu sama, yaitu 12.000 setadi. Panjangnya, lebarnya itu sama, sampai tingginya 12.000 setadi. Itu tinggi sekali saudara, ya, ribuan kilometer. Tetapi kepada mereka yang bukan pengantin, mereka ada di luar Yerusalem, saudara. Tapi yang lebih miris lagi, kalau masuk dalam neraka yang kekal. Kenapa? Karena tidak mau menuruti akan kebenaran firman Tuhan. Semuanya kekal. Di surga itu kekal, di neraka juga kekal. Kita mau pilih yang mana yang kekal? Tentunya di surga. Pengertian surga itulah tempat di mana Tuhan memberikan kesenangan. Yaitu pertama, ketika kita diangkat di awan-awan, kita menuju ke awan-awangan 75 hari. Kita berada di 1000 tahun masa damai, saudara-saudara. Kemudian datang kepada Yerusalem baru yang diberikan oleh Tuhan, itu kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu saya dan saudara harus menang. Orang yang menang dijadikan tiang. Kalau kita dijadikan tiang di dalam dunia ini, sebagaimana hamba Tuhan itu menjadi tiang untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memutarbalikkan akan firman Tuhan, yang selalu berdiri yang di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, tidak mendustai akan kebenaran firman Tuhan, tidak mendustai janji-janji kepada Tuhan. Ketika menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi, kabar kesempurnaan harga mati. Amin saudara. Masih adakah janji itu? Yang kedua adalah sidang jemaat. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15.
1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau aku terlambat, maka dapatlah engkau mengetahui bagaimana orang patut melakukan dirinya di dalam rumah Allah, yaitu sidang Allah yang hidup, yaitu sidang Allah yang hidup, suatu tiang dan alas dari hal yang benar. Ingat saudara, peranan sidang jemaat itu sebagai tiang, sebagai penopang. Kalau gereja ini tiang-tiangnya itu rapuh, robohlah akan gereja ini. Rumah saudara, kalau tiang-tiangnya itu rapuh, pasti rumahnya akan roboh. Saudara-saudara, demikian juga tiang-tiang yang ada di dalam rumah kita masing-masing, yaitulah Bapak, Ibu, saya dan saudara. Saudara sebagai sidang jemaat Tuhan, pertama dari keluarga sendiri, kemudian sampai orang sekitar, sampai kepada bagaimana gereja di mana kita mengiring dan melayani Tuhan, di mana kita pun di dalamnya adalah sebagai tiang yang akan membawa kabar kesukaan kepada orang lain. Kisah 1 ayat ke-8, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kepada siapa? Bukan hanya kepada hamba Tuhan, tetapi kepada sidang jemaat. Ketika Roh Kudus itu ada kepada saya dan saudara, maka kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Di mana? Dari Yerusalem, di tempat kita sendiri, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, sampai di mana Tuhan perkenankan. Mungkin 1-2 waktu kita berkunjung kepada tempat yang lebih jauh. Mungkin 1-2 waktu kita berada di keluarga-keluarga kita dimanapun berada. Adakah kita menjadi saksi di sana? Atau kepada teman-teman kita dimanapun berada, baik di dekat maupun yang jauh, adakah kita menjadi saksi bagi mereka? Adakah kita melakukan, memberitakan tentang kebenaran kepada mereka? Ataukah kita tutup kebenaran itu? Yang penting saya sudah selamat, soal mereka, nanti mereka saja dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yehezkiel pasal yang ketiga ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Apabila dari hal orang fasik, kalau kita belum tidak memberitahukan kepadanya tentang firman Allah, kemudian dia mati pada kesalahannya, maka memang dia tidak akan diselamatkan, tetapi darah-darah mereka dituntut kepada saya dan saudara. Tetapi kalau kita sudah beritahukan, ini firman Allah, ini ketetapannya, ini hukum keselamatan, tetapi mereka tidak mau, maka mereka akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah itu tidak tertanggung lagi kepada saya dan saudara. Amin, saudara. Sebab itu, kalau kita ingin diperkenankan oleh Tuhan, lakukanlah, ceritakanlah. Bukan hanya menceritakan sinetron, bukan hanya menceritakan tentang usaha, bukan hanya menceritakan tentang bisnis, bukan hanya menceritakan tentang soal turunan persaudaraan, tetapi ceritakanlah tentang sorga, ceritakanlah tentang Yerusalem baru. Karena apa yang kita ceritakan hanya untuk dunia ini, itu hanya sementara, itu tidak akan kekal. Tapi kalau kita menceritakan hal sorga, itu adalah hal yang kekal, itu adalah untuk kehidupan kita sampai selama-lamanya. Lakukanlah itu. Kita menjadi tiang dalam keluarga. Selamatkanlah keluarga, selamatkanlah istri, selamatkanlah anak-anak, selamatkanlah suami, orang tua. Perlu semua diselamatkan. Amin. Apakah saudara tega kita senang-senang di sorga, tetapi keluarga kita yang lainnya ada di neraka? Pikirkanlah itu saat sekarang ini. Saudara-saudara, karena pikir dahulu adalah pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Kalau hari-hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjadi tiang-tiangnya Tuhan berada dalam dunia ini, lakukanlah tugas pekerjaan yang mulia, jangkaulah jiwa-jiwa untuk bawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah masing-masing, boleh menjadi berkat kepada orang lain. Kalaupun ada di rumah masing-masing, ajaklah siapapun yang bisa bersama-sama. Kita diberikan oleh Tuhan itulah teknologi. Walaupun HP yang kecil, akan tetapi dia bisa berguna dengan harga lebih daripada harga HP. Jikalau kita menjadi berkat kepada orang lain, saudara membeli HP 15 juta sekalipun tidak akan merasa rugi. Satu jiwa diselamatkan, satu jiwa itu lebih mahal daripada isi dunia ini. Apalagi kalau sudah banyak jiwa yang diselamatkan, berarti HP-nya itu berguna sekali. Amin. Tapi kalau HP hanya di game, HP
HP hanya Facebook melulu, HP hanya WA melulu. Kalau menceritakan kesaksian-kesaksian, puji Tuhan. Tapi kalau di dalamnya hanya saudara-saudara debat-debat kusir, hanya mencemooh, hanya memberikan kelemahan iman, hanya saling menunjukkan saya yang lebih, kamu tidak, saudara-saudara, itu bukan menjadi berkat. Tetapi ketika kita mempergunakan sebagaimana mestinya, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Meskipun kita tidak berada di tempat yang jauh, akan tapi suara kita bisa sampai ke sana, tulisan kita bisa sampai ke sana. Tulisan yang menjadi berkat, kata-kata yang menjadi berkat, membangkitkan iman, bisa mendoakan dari jauh, bisa memberikan gambaran-gambaran dari jauh, video-video yang bermanfaat dari jauh. Itu semuanya fungsi daripada tiang-tiang agar supaya tidak hancur. Iman orang lain jangan hancur, tapi justru akan diselamatkan. Bangkitkanlah sekian banyak orang, bawalah kepada Tuhan, bawalah mereka merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya saya dan saudara yang senang sendiri untuk merasakan akan hadirat Tuhan, tetapi capailah, gapailah mereka itu. Kalau kita menjadi tiang, di dalamnya saya dan saudara akan menjadi fungsi-fungsi terbaik. Saudara, umat Israel, mereka pernah mengalami ketika di padang belantara, mereka dipagut oleh ular. Kenapa? Karena dosa dan kejahatan daripada orang Israel itu sendiri. Keberadaan mereka yang tegar tengkuk sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi namanya manusia tidak pernah puas. Ada banyak hal yang ketika tasontong sedikit, tapela besar, disentuh sedikit, maka dia ngamuk-ngamuk. Saudara-saudara, inilah orang Israel. Sehingga pada satu waktu, saudara, firman Tuhan menyatakan di dalam Bilangan 21 ayatnya yang keempat. Ini penting, saudara. Bilangan 21 ayatnya yang keempat mulai. Coba baca. Maka berangkatlah mereka itu dari Gunung Hor menuju jalan ke Laut Kulsum sambil mengelilingi negeri Edom. Tetapi terpiciklah hati orang banyak. Ternyata mereka terpicik hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Terus, maka kata orang banyak itu kepada Allah dan kepada Musa, mengapa engkau telah membawakan kami naik dari Mesir, supaya kami matilah di padang belantara ini? Ini karena mereka merasakan kesulitan, mereka merasakan terpicik. Sebenarnya sudah syukur mereka dibebaskan dari tanah Mesir, tapi akhirnya dalam hitungan mereka secara akal manusia, kami menderita di sini, lebih baik kami ada di Mesir. Itu sama dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipanggil untuk bertobat. Memang awalnya ketika merasakan dibebaskan dari Mesir, terima kasih Tuhan, Engkau melepaskan saya. Terima kasih Tuhan, saya boleh terhindar daripada kehidupan yang lama. Tetapi ketika masuk pada proses padang belantara, ketika tantangan itu mulai terjadi, proses saudara mengiring Tuhan itu bukan enak-enak secara tubuh, saudara-saudara. Dia akan banyak bertentangan dengan tubuh jasmani. Kita inginnya ke kanan, dia katakan ke kiri. Kita inginnya makan ini, Tuhan bilang tidak boleh. Saudara, inginnya bersenang-senang, Tuhan bilang bersekutu. Inginnya makan enak, Tuhan bilang puasa. Saudara-saudara, proses kepada jemaat Israel, pada akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka katakan lebih baik kami ada di Mesir. Musa, bahkan mereka katakan kepada Tuhan, apakah engkau akan membuat kami mati di sini? Saudara-saudara, terkadang kehidupan kita setelah kita masuk sebetulnya pada pembukaan pertobatan, kita dimasukkan dalam rencana Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ada kalanya tidak mampu. Tuhan, lebih senang pada waktu dulu saya belum bertobat, lebih bebas saya. Tapi sekarang mau bergerak ke kiri ke kanan tidak bisa. Saudara-saudara, kalau memang Tuhan batasi kita supaya kita mengerti bahwa menuju kepada proses penyempurnaan itu harus mengikis segala kedagingan kita. Sebab itu kenapa ada puasa, kenapa ada pergumulan, kenapa ada doa semalaman dan sebagainya, kenapa ada tantangan dan cobaan, untuk mengikis kedagingan kita, supaya terjadi yang hidup adalah rohani kita, tubuh, jiwa dan roh. Yang tubuh itu tidak lagi dia mengambil bagian dalam hal
tetapi jiwa dan roh lewat firman dan Roh Kudus itu bermanifestasi dalam kehidupan kita. Dialah yang kemudian bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi kepada orang Israel? Akhirnya mereka dipagut oleh ular. Saudara, dipagut oleh ular sehingga banyak yang mati. Coba baca ayat seterusnya. Karena di sini roti pun tiada, Sini roti pun tiada, air pun tiada, air pun tiada. dan hati kami jemu akan roti yang terlalu hina ini. Saudara-saudara, mereka berpikir tentang roti dan air yang ada di Mesir. Itulah kesenangan Mesir. Ketika Tuhan berikan Tuhan roti surga, mana dari surga? Mereka berkata mereka sudah jemu. Mereka berkata itu roti tidak berharga. Jangan itu terjadi kepada saya dan saudara. Jangan sekali-kali kita meremehkan roti dari surga. Jangan sekali-kali kita menyimpang dari kabar kesempurnaan. Itu akan jadi sama dengan orang Israel. Jangan sekali-kali kita sepelekan kabar kesempurnaan. Roti dari surga. Memang orang ketika diproses, Tuhan bagaimana beratnya yang dihadapi. Tetapi bukankah Tuhan berjanji Dia berikan kekuatan? Tergantung dari nekatnya. Selalu saya ingatkan bahwa orang mengiring Tuhan tidak cukup hanya dengan kata suka, saya ingin, tetapi harus nekat. Dia punya tekad yang bulat. Dia harus punya kemauan yang tinggi. Apapun yang terjadi, melewati belantara sekalipun, melewati badai sekalipun, saya akan tetap berjalan. Adakah seperti itu jemaat sekalian? Amin. Saudara yang kekasih, jemaat yang ada di rumah, saudara-saudara yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, adakah hati saudara pun mau seperti itu? Mari kita introspeksi hati kita masing-masing, bahwa adakah kita mau jadi seperti jemaat Philadelphia? Mau jadi orang pilihan itu tidak mudah. Saudara, seleksinya ketat, saudara-saudara. Seleksi mau masuk PNS saja, dari ribuan yang masuk ketika diseleksi, tinggal ratusan. Yang lolos, tinggal puluhan. Saudara-saudara, mau masuk polisi, apalagi saudara-saudara, dari ribuan, tinggal ratusan. Setelah cek terakhir, wah, namanya sudah tidak ada. Yang sudah bertahap demi tahap, kecewa, saudara. Itu adalah di dunia. Apatah lagi ketika kita diseleksi untuk masuk dalam kesempurnaan. Pertama, waduh, kiranya luar biasa. Terpanggil, banyak yang terpanggil. Kemudian mulai dipilih. Saudara-saudara, sama seperti tentara Gideon. Ya, ketika terpanggil 32.000 orang. Saudara-saudara, ketika dipilih tinggal 10.000 orang, 22.000 sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka minum dengan cara yang tidak wajar. Kalau kita yang sudah dipanggil, mari kita lakukan kehidupan sewajarnya kebenaran firman Tuhan, sewajarnya kabar kesempurnaan. Saudara, ingat Daniel dan kawan-kawan. Kenapa mereka menang berada di Babel? Karena mereka tidak mengikuti budaya Babel. Mereka berpegang kepada budaya Yerusalem. Amin, saudara. Demikian kehidupan kita. Kalau kita di ujung akhir zaman ini, baik hamba Tuhan atau sidang jemaat, mengikuti budaya Babel, itulah kekacauan dunia. Ya, pengajaran yang mulai dipalsukan. Saudara-saudara, kalau sampai terikut dengan itu, maka itu artinya sudah mulai terlibat dengan Babel akhir zaman. Tetapi Daniel dan kawan-kawan, mereka tetap pada budaya Yerusalem. Demikian kehidupan kita, dimanapun kita berada, budaya Yerusalem itu tetap ada. Budaya Yerusalem, pengajaran, ya, ibadah, saudara, tata layanan, semua itu ada dalam aturan sebagai budaya Yerusalem. Jangan ganggu gugat itu, karena budaya Yerusalem itu adalah milik daripada Tuhan. Dan Tuhan tempatkan kita untuk berada di situ. Jadi hamba Tuhan, jemaat harus menjadi dia. Kemudian apa yang terjadi kepada umat Israel? Baca ayat terus. Yang ke-6, maka pada masa itu disuruhkan Tuhan di antara orang banyak itu beberapa ular tedung yang
maka ada ular tedung. Terus yang memagut mereka itu, sehingga daripada Israel matilah banyak orang. saudara, terus Maka datanglah orang banyak mendapatkan Musa, katanya, kami telah berbuat dosa sebab berbantah-bantah dengan Tuhan dan dengan dikau pun. Pintakanlah kiranya doa kepada Tuhan supaya diundurkannya ular ini daripada kami. Maka Musa pun mendoakanlah orang banyak itu. iya, saudara-saudara, pada waktu mereka tidak merasakan bagaimana hukuman Tuhan, mereka katakan Musa, maka mereka katakan Tuhan, apakah kami akan mati di sini? Lebih baik kami ada di Mesir. Saudara-saudara, mereka yang tidak merasakan bagaimana perjuangan Musa untuk menghadap Firaun, untuk mengalahkan dia. Enak-enaknya saudara-saudara, orang Israel bilang, tidak enak di sini, lebih enak di Mesir. Sudah begitu luar biasa dengan kekuatan, dengan jeripaya yang tidak henti-hentinya mengeluarkan mereka dari penjara. Inginnya masuk penjara kembali. Saudara-saudara, kalau pikiran manusia itu akan sangat marah sekali. Tapi ternyata perlakuan umat Israel ini Tuhan yang marah justru. Sehingga diluaskan ular tedung, mati sekian banyak orang. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Oleh karena kita berbantah-bantah dengan kebenaran. Ini bukan soal berbantah dengan Musa, tapi berbantah dengan kebenaran. Berani berbantah dengan kebenaran. Ular tedung siap untuk menentang. Saudara, untuk orang Israel sadar, tapi nanti sudah banyak korban baru sadar. Saudara-saudara, sudah banyak iman yang itu keropos, yang jatuh. Saudara, jemaat-jemaat jangan sampai iman jadi lemah. Jemaat jangan sampai iman jadi tidak lagi berada pada posisi yang sebenarnya. Bahaya. Oleh karena apa? Karena keadaan, oleh karena situasi, oleh karena berita A, berita B, berita C. Kuasa ke-8, dia itu seperti, bukan cuma seperti ular tedung, tetapi seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mau cari jalan, siapa yang bisa untuk diterkamnya. Sebab itu saudara-saudara, berjaga dan berdoa, kata firman Tuhan. Jadilah tiang-tiang yang kuat. Untunglah mereka masih banyak yang mau bertobat. Musa, maafkan kami. Mintalah doa kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar, kalau mereka meminta doa kepada Tuhan, sonda akan mampu mereka melakukan itu. Kenapa? Karena mereka awalnya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau akan matikan kami di sini kan? Ya. Kemudian mereka sudah menghinakan pemberian Tuhan. Akhirnya mau menghadap Tuhan pun rasa malu, rasa takut, saudara-saudara. Akhirnya melalui Musa, doakan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan? Bahwa Musa mendoakan mereka. Akhirnya mereka boleh terlepas. Amin. Betapa pentingnya tiang ini. Musa sebagai seorang yang berdoa kepada Tuhan, ampunilah dosa. Dan doa Musa bukan cuma sekedar Tuhan bebaskanlah mereka. Bukan begitu, saudara-saudara. Itu harus dengan doa penuh perjuangan, doa dengan puasa. Itulah yang kita lakukan di dunia ujung akhir zaman ini. Berdoa kepada Tuhan, meminta dan memohon kepada Tuhan, tidak hanya sekedar mengucapkan sama dengan doa biasa-biasa saja. Saudara-saudara, walaupun terkadang kita samakan itu doa makan dengan doa kita menghadap hadirat Tuhan dengan satu hal yang lebih khusus, saudara-saudara. Doa itu bukannya sekedar kata-kata, tetapi apa yang keluar dari dalam hati. Satu kesungguhan, satu penyerahan yang harus ada dan harus terjadi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana Musa pada akhirnya dia bersabar dengan orang Israel ketika dipagut oleh ular, tetapi Tuhan boleh datang untuk menolong mereka lewat doa daripada Musa. Saudara-saudara, menjadi tiang pun bukan hanya sekedar meminta doa kepada Tuhan. 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-23, bagaimana Samuel dia bukan hanya mendoakan tapi dia mengajar umat Israel kepada jalan yang betul. Ya, 1 Samuel 12 ayat 23 24. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 mulai. Maka kehendakku
dijauhkannya kiranya daripadaku berbuat dosa ini kepada Tuhan, yaitu aku berhenti daripada mendoakan kamu, melainkan aku hendak mengajarkan kamu juga. Samuel dia tidak berhenti untuk mendoakan mereka, tetapi mengajar juga kehidupan mereka. Jalan yang baik dan betul. Jalan yang baik dan yang betul. Ayat 24, saya hendaklah kamu takut akan Tuhan dan berbuat bakti kepadanya dengan segala setia dan tulus hatimu. Karena lihatlah olehmu bagaimana besar perkara yang telah diadakannya kepadamu. Saudara-saudara, dengan banyak dan besarnya perkara yang diadakan kepada orang Israel, maka semua dia memberikan amaran, dia memberikan nasihat, dia mendoakan. Karena doa kalau dijawab oleh Tuhan dengan pemberitaan, dengan doa yang sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa masukkan akan setiap nasihat itu menjadi bagian pengertian daripada orang Israel. Demikian peranan saya dan saudara. Jadi kita seperti Samuel akhir zaman, yaitu mendoakan, mengajar agar supaya begitu banyak orang yang boleh didukung imannya, dibangkitkan imannya, bawa datang kepada Tuhan. Lakukan itu saudara-saudara. Bukan seperti orang-orang dulu, kalau panggil nonton bioskop, wah cepat sekali. Panggil piknik, cepat sekali. Tapi kalau panggil untuk ke gereja, panggil untuk ibadah, belum tentu saudara. Coba saudara perhatikan hari-hari ini. Coba saudara panggil saudara, yang mungkin ada saudara, ada keluarga. Mari kita ke gunung, ke kaki gunung sana, ada pemandangan yang bagus. Saudara-saudara, justru kalau tidak dipanggil marah dia. Tapi coba, mari kita besok di gereja untuk puasa. Saudara-saudara, lebih besar akan terjadi penolakannya. Tapi kalau didoakan, diurapi oleh Tuhan, dia akan tanya, apa itu tadi? Besoknya bagaimana itu? Oh, mari sama-sama. Oke. Karena apa? Kita semua mendoakan. Mau mendoakan saudara? Lakukanlah itu di tempat kita masing-masing. Bukan hanya menceritakan, tapi doakan. Kalau Samuel, dia mendoakan, dia mengajar. Saudara-saudara, kalau kepada Petrus dulu, saudara, sebelum melewati itulah masa proses akhir, ketika sampai Tuhan Yesus Kristus akan disalibkan, saudara, Yesus sudah peringatkan bahwa Petrus, iblis sangat meminta kamu, menampi kamu, ya. Tetapi, ya kita baca saja di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat yang ke-31 mulai. Hai Simon, Simon, tengoklah iblis sangat meminta kamu. Iblis sangat meminta kamu. Hendak menampi kamu seperti gandum. Iya. Tetapi aku ini mendoakan engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau bertobat, sokonglah saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus pun mendoakan Petrus. Simon, Simon. Ya. Petrus ini ada berapa nama dia? Bahkan pada akhirnya diubah namanya menjadi Kepas. Saudara-saudara, Simon, Petrus. Makanya biasa disebut juga Simon Petrus. Bahwa iblis sangat meminta kamu, menampi kamu. Memang kita sementara ditampi, saudara-saudara. Amin. Tetapi ketika kita sampai hari ini, satu Yahya fase yang kedua, Tuhan menjadi juru syafaat. Dia mendoakan saya dan saudara. Yahya fase yang ke-17, bahwa Tuhan mendoakan kepada orang-orang yang diserahkan oleh Bapa kepadanya, supaya semuanya menjadi satu. Haleluya saudara. Iblis sangat meminta mencerai-beraikan, menampi seperti gandum. Artinya kalau dia berisi, maka dia akan tinggal. Tetapi kalau dia kosong, maka dia akan diterbangkan oleh angin. Kalau dia hanya seperti gong yang berbunyi nyaring, genta yang bergemerincing, kalau suaranya besar sekali, kalau di Facebook ada di mana-mana, kalau tulisannya panjang lebar, tetapi saudara-saudara nol besar yang ada di dalamnya, yang tidak menjadi berkat, saudara-saudara, hanya menjadi penyakit rohani, hanya menjadi penyakit masyarakat, menjadi penyakit gereja, saudara-saudara, maka itu seperti sekam, dia akan diterbangkan pada yang tidak berisi. Saudara-saudara, ketika
Saya dan saudara harus menjadi padi yang berisi, menjadi gandum yang bulir-bulir gandumnya itu berisi dan matang dengan baik. Kita harus dimatangkan dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah, pengajarannya itu mau tidak mau harus menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pada akhirnya, saudara-saudara, kalau kita menang, maka sokonglah akan orang lain. Doakan juga yang lainnya supaya semuanya bisa masuk pada kemenangan. Yang puncaknya adalah orang yang menang. Inilah seperti jemaat Philadelphia menjadi tiang di Yerusalem yang baru. Saudara, memang ada tiang yang khusus di sana di Yerusalem baru sebagaimana rahasia tabernakel. Rahasia tabernakel itu bagian depannya ada 10 tiang, bagian belakang ada 10 tiang, bagian kiri dan kanan masing-masing ada 20 tiang. Jumlahnya berapa saudara? 60 tiang. Kemudian di tengahnya itu ya, masuk pada pintu gerbang itu ada 4 tiang. Kemudian masuk pada pintu kemah itu ada 5 tiang. Masuk pada pintu tirai ada 4 tiang. Jadi 4 tambah 5 tambah 4 sama dengan 13. Betul? Saudara-saudara, berarti jumlah keseluruhannya berapa? Kalau seperti itu, maka itu hanya akan dihitung. Itulah bagian pintu kemah dan pintu tirai. Itu adalah 9 ditambah dengan 60, berarti ada 69 tiang. Saudara-saudara, 69 tiang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Itu adalah rahasia Tuhan. Yang pasti saudara-saudara, di dalamnya juga ada 12 rasul, gereja hujan awal, yang digambarkan dengan 4 tiang ditambah 5 tiang ditambah 4 tiang. Ada berapa semua? 13. Ya, jadi 12 rasul ditambah dengan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah 13. Bukan berarti bahwa kita samakan rasul-rasul dengan Tuhan Yesus, tidak. Ini hanya soal jumlahnya. Sebab itu juga, saudara-saudara, nantinya akan ada itulah urutan dari yang istimewa, ya, kemudian lebih istimewa, dan yang sangat atau teristimewa. Itu adalah jumlah pintu depan, jumlah pintu tengah, dan jumlah pintu tirai. Tiang, maksudnya tiang-tiangnya. Saudara-saudara, ya, kalau pada pintu tirai itu ada 4, maka di situ yang dimaksud dengan teristimewa ini, saudara-saudara, adalah bicara tentang Petrus, Yakub, Yahya, dan Paulus. Itu tiang-tiang teristimewa yang ada di Yerusalem baru. Tentunya dengan latar belakang pilihan Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita buat, ternyata Tuhan menghargai semuanya. Apa yang telah dilakukan oleh Paulus, oleh Petrus, Yakub, dan Yahya, mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka berjuang sampai pada tetesan darah yang terakhir. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka tempat teristimewa. Saudara, jadi ada 69 tiang. Kalaupun ada saudara salah satunya di dalamnya, puji Tuhan. Tapi yang terpenting kita semua ada di dalam rumah Tuhanku, yaitu di Yerusalem baru. Haleluya saudara. Itu pemberian Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara, dan diberikan nama yang baru. Haleluya. Sama seperti Abraham diganti menjadi Ibrahim, ya. Sarai diganti nama menjadi Sarah, ya. Sama seperti Petrus diganti namanya Kepas. Kemudian Saul diganti menjadi Paulus. Saudara-saudara, nanti berada di Yerusalem baru, itu adalah nama pengantin. Haleluya saudara. Mau dapat nama pengantin? Sebab itu nama di dalam dunia ini, saudara-saudara, yang diberikan sebagus apapun, ya, masing-masing punya ciri khas nama-nama. Kalau dulu di air Badili, saudara-saudara, ketika pekerjaan roh itu luar biasa dinyatakan,
Semua yang dilahirkan itu masa-masa Pengster dulu, saudara-saudara. Ketika dilahirkan, semua itu diberi nama oleh Tuhan. Ya, masih hamil, saudara-saudara. Ketika bertanya kepada Tuhan, dia bilang, namakan dia Petrus. Betul, yang keluar laki-laki. Namakan dia Ruth. Betul, yang keluar perempuan. Ya, sebab itu pada zaman dulu bukan cuma di sana, tapi di Manado, Sulawesi Utara, punya sekian banyak, bahkan sampai sekarang ini, ya, banyak yang masih menamakan dengan nama-nama Musa, ya, nama Daud, nama Sulaiman, saudara-saudara. Tapi jarang-jarang itu nama Hosea, Obadya, jarang-jarang, saudara. Kalau Yoel ada, ya, Amos, apalagi Yunus. Saudara-saudara, jarang, ya, karena orang cuma berpikir, ya itulah Yunus pada waktu dimakan oleh ikan, saudara-saudara. Mereka tidak mengingat bagaimana Yunus ini yang telah berjuang, dia sudah melewati tantangan sehingga berada di Niniwe untuk bisa memberikan pertobatan kepada orang Niniwe, saudara. Tapi kepada saudara, apapun nama kita sekarang, ya, yang penting jangan kasih nama Lucifer, saudara-saudara, ya, atau bintang kejora. Bintang kejora, putra fajar, itu adalah Lucifer, saudara-saudara. Sekali lagi, jangan menyanyi-menyanyi itu. Itulah bintangku, bintang titik-titik, yang katanya indah selalu. Tidak, saudara-saudara. Ya, itu salah pengertian. Karena yang harus ada kepada kita, yang itulah bintang fajar, bukan putra fajar. Bintang fajar yang gilang gemilang. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang alif dan ya, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah sedia ada, dan yang akan datang, yang itulah yang maha kuasa. Dialah bintang fajar yang gilang gemilang, saudara-saudara. Nama yang baru diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, memberikan kepada kita, berbeda tentunya dengan nama kita yang ada dalam dunia ini. Sebab itu, kuatkanlah hati kita. Jadilah kita orang yang setia,